Ia mengaku sempat diutus oleh Megawati ke Istana Merdeka untuk menyampaikan 5 pertanyaan itu ke SBY. Namun pertanyaan itu tak ada yang digubris. Mega waktu itu meminta 5 pertanyaan dia dijawab sebagai syarat mereka berdua, Mega dan SBY, bertemu. Dan 5 pertanyaan itu tidak terjawab. Jadi menurut saya itu hal yang harusnya tidak perlu ditanyakan karena akan ada konflik of interest. Kenapa ada konflik of interest? Kan biasa saja. Kalau seandainya misalnya SBY maju sebagai calon presiden dan menantang Megawati Soekarno Putri, menurut saya ini soal manajemen pemerintahan. Kenapa harus ditanya? Artinya sekali lagi yang namanya SBY itu memiliki kemampuan, Megawati memiliki kuasa untuk menentukan nasib SBY sebagai bawahannya pada waktu itu. Jadi nggak perlu kecewa, misalnya nggak perlu nanya-nanya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini soal yang jawab jinawab juga, atau soal yang terkait rivalitas politik atau apapun ya. Whatever you say. Tapi intinya adalah ini hubungan lama ya. Bukan CLBK, cinta lama bersemi kembali, tetapi cerita lama berkisah kembali gitu. Kira-kira begitu. Yaitu hubungan antara Presiden SBY dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Ada 5 pertanyaan yang konon katanya tidak dijawab atau tidak bisa dijawab oleh SBY. Ketika ditanya politisi senior dari PDIP soal hal-hal yang terkait dengan hubungan Megawati dan SBY ini. Kita bacakan Sobat Era sekalian, nanti kita bahas ya apa soalnya, apa perkaranya. Oke, PDIP ungkap 5 pertanyaan dari Megawati yang tak mampu dijawab SBY, CNN Indonesia. Politikus senior PDI Perjuangan PDIP Pandana Baban mengungkapkan 5 pertanyaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tak dijawab oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Ia mengaku sempat diutus oleh Megawati ke Istana Merdeka untuk menyampaikan 5 pertanyaan itu ke SBY. Namun pertanyaan itu tak ada yang digubris. Mega waktu itu meminta 5 pertanyaan dia dijawab sebagai syarat mereka berdua, Mega dan SBY, bertemu. Dan 5 pertanyaan itu tidak terjawab, kata Panda seperti diberitakan 20 detik. Pertanyaan pertama yang ia sampaikan berkaitan dengan SBY yang pernah dijadikan orang dalam tanda kutip oleh Mega. Panda mengungkapkan kesaksiannya sejak pertanyaan itu ia lontarkan, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut SBY. Pertama, apakah benar dia pernah mengucapkan kepada banyak orang, saya ini sebenarnya sudah dicomberan, dijadikan orang sama Mega. Bener nggak ngomong itu? Tidak dijawab katanya. Ya mungkin ya dia dalam rangka memuji Megawati. Dan saya kira it is not too serious lah yang seperti itu. Ini komentar saya. Sebelum masuk dalam pemerintahan Presiden Megawati, ya SBY kan juga somebody, bukan nobody. Jadi menurut saya nggak pantas lah untuk ditanya bahwa seolah-olah dia nobody sebelum diangkat oleh Megawati sebagai Menko Polhukam. Dia somebody, he was a somebody ya. Sebelumnya di kabinet Gus Dur dan sebelumnya juga elit di pemerintahan Orde Baru sebagai kepala staf teritorial, which is orang nomor dekat dalam lingkaran TNI kita. Jadi nggak bisa juga dikatakan dia nobody. Itu komentar saya ya, mungkin salah.
Kemudian Panda menyampaikan pertanyaan lainnya terkait keinginan SBY untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden hingga kebenaran tak diundangnya dia dalam rapat kabinet. Namun dari kelima pertanyaan itu tidak ada satupun yang dijawab. Kedua, apakah mau maju menjadi calon presiden atau wakil presiden? Tidak dijawab. Ya saya kira. Saya kira ya aneh juga. Sama seperti sekarang, Ganjar Pranowo ditanya oleh Megawati apakah akan maju sebagai calon presiden seandainya tidak dinominasikan oleh PDIP. Menurut saya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berat untuk dijawab. Karena bukan hak Megawati juga untuk menentukan masa depan politik Ganjar Pranowo. Iya, dia kader PDIP, tapi jangan lupa PDIP itu adalah organisasi partai politik, bukan organisasi perseorangan. Bahkan Ganjar berhak menjadi ketua umum PDIP sekalipun, misalnya kalau kita bicara tentang sebuah idealitas dari partai politik. Jadi kalau misalnya PDIP sebagai rumah partai politik, sebagai rumah Ganjar tidak memberikan tempat, ya tidak salah kalau Ganjar mencari rumah yang lain. Kan begitu logikanya, sederhana sebenarnya, sepanjang elektabilitasnya tinggi. Nah sayangnya Sobat Era sekalian, nah ini sayangnya Indonesia itu tidak menganut calon perseorangan atau calon independen. Coba kalau ada calon perseorangan, maka kan dia tidak perlu mencari partai politik lain. Dia bisa maju sebagai perseorangan untuk membuktikan mana yang lebih besar, Ganjar Pranowo atau PDIP sebagai partai politik. Dan itu sah-sah saja dalam politik. Tapi politik yang saya bilang tadi, yang ideal, di mana jiwa atau sistem feodalnya nggak ada. Kalau sekarang kan sistem atau jiwa feodalnya masih melekat. Partai politik itu masih dikaitkan dengan orang, masih dikaitkan dengan kelompok, masih dikaitkan dengan organisasi, bahkan terah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Ketiga, ditanya lagi apakah benar di Menko Polkam dia bikin kegiatan, bikin partai? Tidak dijawab. Ya ini juga nggak mungkin bisa dijawab ya. Sama seperti misalnya beberapa menteri menteri Jokowi melakukan gerakan-gerakan politik. Semua melakukan gerakan politik. Prabowo Subianto melakukan gerakan politik. Kemudian Sandiaga Salahuddin Uno melakukan gerakan politik dengan menjadikan dirinya sebagai calon presiden rekomendasi dari Ijtima Ulama. Kemudian Erick Thohir melakukan gerakan politik dengan menjadi anggota organisasi tertentu yang itu adalah terkait dengan pencapresan 2024 juga. Apalagi, siapa lagi yang melakukan gerakan politik? Erlangga Hartarto melakukan gerakan politik dan lain sebagainya. Muldoko melakukan gerakan politik ya. Jadi menurut saya itu hal yang harusnya tidak perlu ditanyakan karena akan ada konflik of interest. Kenapa ada konflik of interest? Kan biasa saja. Kalau seandainya misalnya SBY maju sebagai calon presiden dan menantang Megawati Soekarno Putri menurut saya. Karena kalaupun mereka satu partai pun nggak ada masalah. Tapi ini berbeda partai, berbeda katakanlah bukan. Jadi gini, hubungan antara presiden dan menteri itu bukan hubungan yang forever. Itu hanyalah hubungan sementara karena diikat oleh soal-soal tertentu. Kalau misalnya Megawati tidak berkenan dengan SBY pada waktu itu, Megawati at any time bisa memberhentikan SBY. Nggak pusing dia sebenarnya ya. Nggak perlu dia tanya-tanya. Nah ini yang menurut saya menjadi aneh menurut saya ya. Oke. 4, kemudian katanya dia berminat menjadi wakil presiden dari Bu Mega. Tidak dijawab ujarnya. Nah ini juga susah menjawabnya. Jadi pada waktu itu elektabilitasnya melebihi Bu Mega. How come mau menjadi wakil presiden? Sama seperti sekarang posisinya. Kalau misalnya Ganjar ditanya mau menjadi wakil presidennya Puan Maharani, bingung dia jawabnya.
Kalaupun ia terpaksa karena dia adalah kader PDIP, tapi elektabilitas dia lebih tinggi dibandingkan Puan Maharani ya. Yang kelima, apakah benar tidak diundang untuk rapat di kabinet? Gitu loh. Sekretaris dia Sudi Silalaikan mengatakan tidak pernah diundang. Apakah benar? Sambungnya. Ini soal lain ya. Ini soal manajemen pemerintahan. Kenapa harus ditanya? Artinya sekali lagi, yang namanya SBY itu memiliki kemampuan, Megawati memiliki kuasa untuk menentukan nasib SBY sebagai bawahannya pada waktu itu. Jadi nggak perlu kecewa, misalnya nggak perlu nanya-nanya dan lain sebagainya. Saat 5 pertanyaan itu disampaikan, kata Panda, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu justru mengalihkan pandangannya. 1 jam Panda habiskan untuk menunggu jawaban itu. Ia kemudian melapor ke Megawati. Nah, 5 ini waktu saya sampaikan, dia cuma menerawang, melihat langit-langit gitu loh. Ada 1 jam lebih tidak dijawab, lalu kemudian saya kembali ke Ibu Mega, katanya. Menurutnya apabila SBY menjawab pertanyaan itu, hubungan panas dingin yang terjadi antar keduanya akan berakhir. Jadi itu sebenarnya saya pikir kalau itu dijawab, itu selesai hubungan mereka, ungkapnya. Menanggapi hal itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pihaknya tak memiliki wewenang untuk menjawab. Menurutnya pertanyaan itu hanya bisa dijawab langsung oleh Megawati dan SBY. Kalau bagi kami melihat beliau berdua ini kan tokoh bangsa sebenarnya. Harus kita hormati dan kita hargai. Kami sebenarnya kalau ditanya 5 pertanyaan itu atau menjembatani, ya mungkin yang bisa menjawab hanya beliau berdua sebenarnya, katanya. Lagi pula it was long time ago ya, ngapain sekarang masih dipersoalkan juga ya. Allahu Akbar ya. Menurut saya terlalu aneh ya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini SBY tidak lagi berkecimpung dalam dunia politik. SBY disebut fokus pada kegiatan seni dan olahraga. Enggak juga, ini kan enggak benar ya. Karena SBY kan masih menjadi majelis tinggi dan kemarin bertemu Surya Paloh bersama AHY. Ia menambahkan Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menempati singgasana Partai Demokrat. Tapi kami yakini ya beliau ini sama-sama tokoh bangsa, sama-sama punya kontribusi untuk bangsa ini. Nah itu benar. Kita tempatkan pada tempat yang pas gitu, tutur Herzaki. Good. Saat ini Pak SBY sendiri sebenarnya tidak lagi berada di politik. Beliau lebih banyak melukis, kemudian membentuk klub bola voli Lavani. Sedangkan untuk Demokrat sendiri sekarang sudah ditangani Mas AHY sebagai ketua umum pungkasnya. Ya enggak juga, dia ketua majelis tinggi kan masih berpolitik namanya. Hubungan renggang kedua tokoh besar ini mulai tersorot publik pada akhir 2003 ketika SBY memutuskan maju untuk bersaing dengan Megawati dalam pemilihan presiden 2004. Jejak retak dan luka lama hubungan SBY Megawati selengkapnya di sini. Saya kira dalam konteks seperti ini aneh bin ajaib ya, kalau masa lalu pun masih disesalkan. Dan kasihan juga sebenarnya SBY ya, sebagai pihak yang menurut saya terlalu sering diserang dalam hal-hal seperti ini. Seolah-olah dia pihak yang bersalah, padahal presidennya Megawati. Kalau presiden tidak suka dengan gerakan atau katakanlah statement menterinya, ya tinggal berhentikan saja sebenarnya. Sama seperti sekarang, Jokowi kalau tidak suka dengan menteri yang melakukan langkah-langkah kuda, tidak memikirkan kerjaannya tapi lebih memikirkan pilpres, ya berhentikan saja. Tapi kalau dia tidak berhentikan seperti Erick Thohir yang jelas-jelas misalnya menggunakan segala sumber daya dan kekuatan jabatannya untuk katakanlah moncer dalam pilpres 2024 entah sebagai presiden atau wakil presiden dan tidak diapa-apakan oleh Presiden Jokowi, ya berarti Presiden Jokowi menyetujui dan merestui. Why? Dipersoalkan lagi ya. Yang mempersoalkan tentu saja kita, karena kita tidak ingin ada menteri yang begitu. Tapi kalau Presiden Jokowi ya dia punya kuasa, ya kan? Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Lagi-lagi nyanyi di situ ya. Mudah-mudahan nggak keringan. Tada bahteranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Lagu Pemimpin Adil sedang dinyanyikan oleh Ogi lagi. Widadi Handoyo, saat ini Anies adalah simbol perubahan dan perbaikan. Jadi partai yang gak mau usung Anies bisa jadi partai tersebut gak ada niat untuk memperbaiki Indonesia. Ya gak juga, kita gak boleh di fait accompli seolah-olah hanya Anies. Oh ya sahabat era sekalian, tadi iseng-iseng melakukan
polling di antara tokoh-tokoh presiden alternatif ya. Pengertian alternatif itu yang di luar pemerintahan saat ini atau yang tidak menjabat saat ini, tapi sering disebut sebagai calon presiden. Jadi ada 4 nama yang kita sebutkan, yaitu Gatot, sesuai dengan abjad, Gatot Nurmantio, Lanyala Mataliti, kemudian siapa lagi, Rizal Ramli dan Susi Pujiastuti. Lanyala Mataliti sesungguhnya dia dia adalah ketua DPD, tapi untuk hal ini saya memasukkannya sebagai calon presiden alternatif karena dia di luar mainstream kekuasaan. Anies tidak dimasukkan sebagai alternatif, tapi dia head to head dengan calon-calon presiden yang ada, Ganjar dan lain sebagainya. Dan kalau nilainya kita tahu Anies unggul sekali ya bagi RH Channel. Itu sampai sekarang, coba kita lihat lagi Sobat Era sekalian, biar tidak salah, berapa nilai Anies, tetap kita langsungkan walaupun barangkali tidak sebanyak sebelumnya setiap hari yang mengisi polling ini karena sudah lewat beberapa hari yang lalu. Tapi Sobat Era sekalian, tetap kita akan lihat berapa hasil akhirnya. Waduh, scrollingnya jauh juga ternyata. Scrollingnya jauh juga ya. Oke. Oh, kok saya nggak menemukannya. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Mana ya? Oke, coba yang terbaru dulu. Yang terbaru, Sobat Era sekalian, kalau yang terbaru apa saya nggak salah ya di community. Oke. Nah, yang terbaru ini sudah 2,8K votes-nya. Untuk Gatot Nurmantio itu 73%. Lanyala Mataliti itu 3%, Rizal Ramli 15%, Susi Pujiastuti 8%. Jadi itu gambaran vote di antara calon presiden alternatif di luar mainstream saat ini yang sebenarnya pantas juga disebut calon presiden, dan ternyata Gatot Nurmantio unggul dengan 73%. Tapi kalau Anies Baswedan itu angkanya mungkin bisa dilihatkan Jido ya. Langkah terakhirnya itu unggul banyak juga ya. Tapi sekali lagi Sobat Era sekalian, ini tidak menggambarkan hasil dari semacam survei, apalagi untuk mendikte. Oke nih. Jadi kalau Anies Baswedan itu dihadapkan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani. Hasilnya 21.000 yang vote. Erlangga Hartarto 1%, Anies Baswedan 87%, Ganjar Pranowo 6%, Prabowo Subianto 4%, Puan Maharani 1%. Jadi kalau versinya Refli Harun Channel, barangkali Anies Gatot yang akan unggul. Tapi coba nanti kita akan kutak-katik dengan survei yang lainnya juga, bukan survei, polling yang lainnya juga ya Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan sedikit ya. Bung RH undang Raden Roy Suryo ojo ke susu ya, nanti insya Allah ya. Walau unggul nggak ada prestasi bro ya. Jadi memang itu dua hal, prestasi dengan soal yang terkait dengan elektabilitas ya. Kemudian David Saputra, why channel ini selalu muji Anies tapi menjatuhkan yang lain, padahal kalau mau fair puji semua, why channel ini? Enggak juga. Kalau kita lihat ya, saya dalam beberapa hal juga mengkritik Anies Baswedan dan juga berusaha objektif. Seperti tadi saya membahas soal Ganjar dan hubungannya dengan PDIP. Saya letakkan saja sesuatu pada tempatnya. Tapi sekali lagi saya mengatakan, kenapa saya menginginkan ada calon di luar lain biar terjadi yang namanya a fair election, a genuine election. Kalau saya pribadi tidak ingin calon presiden itu hanya dari arus istana saja. Jadi jangan lupa Sobat Era sekalian,
Sekarang istana sudah menguasai 81,9% kursi DPR. Artinya, kalau tidak ada orang seperti Anies yang dicalonkan, maka semua calon itu akan berasal dari rahim istana. Bayangkan, tidak akan ada yang namanya a genuine election. You name it. Muhaimin Iskandar bagian dari istana. Kemudian kalau kita misalnya menunjuk Puan Maharani bagian dari istana. Erlangga Hartarto bagian dari istana. Prabowo Subianto bagian dari istana. Apa yang bisa diharapkan kalau semua yang bersaing orang istana? Apakah ada a genuine presidential election? This is the question. Sama seperti pertanyaan 2014-2019, are you sure? Ya kan? There was a genuine presidential election in 2014 and in 2019. Nah, itu persoalan. Makanya saya senang kalau presidensial thresholdnya 0, maka tidak hanya Anies yang bisa bersaing, Gatot Nurmantio, Lanyala Mataliti, kemudian juga Rizal Ramli, Susi Pujiastuti, you name it. Yang penting adalah bahwa kita memberikan kesempatan kepada siapapun, ya. Jadi saudara sekalian, jangan baperan ya, saudara David. Oke. Oke, apa lagi ya? Apalagi Papua hadir siap dukung Anies AHY 2024 PT 0%. Kemudian apa lagi ya? Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.